Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya setiap kita hadir ke tempat ini dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima darimu.
Bapa di sorga, kami tak dapat membalas kebaikan-Mu selain kami bersyukur. Berterima kasih Tuhan. Karena cinta-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu ya Bapa, kami ada sebagaimana ada saat ini Tuhan. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami Kau kumpulkan kembali di tempat ini, tak lain dan tak bukan Tuhan. Tujuan kami Bapa hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus, hanya untuk bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Menaikkan doa kami, pujian kami, mempersembahkan yang terbaik, yang terindah, yang termanis bagimu Bapa. Dan semoga, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan disenangkan dari semua apa yang kami persembahkan kepadamu. Dan kami Tuhan akan dipenuhi dengan sorak-sorai, dengan semangat yang menyala-nyala untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan lebih-lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak tahu Tuhan dari semua Tuhan jemaat-Mu yang datang pada hari ini, apapun yang menjadi persoalan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, ada yang sakit mungkin datang ya Bapa dalam lemah tubuh. Tuhan, Engkau yang menjamah, memulihkan dan memberikan kesembuhan kepada kami semua ya Bapa yang baik. Ada yang mungkin Tuhan bergumul mengenai ekonomi Bapa. Bapa, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi setiap pergumulan dari anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami datang nanti tidak sebagaimana kami pulang. Kami pulang akan membawa kekuatan baru, semangat baru untuk bagaimana kami Tuhan berusaha, untuk bagaimana kami Tuhan Yesus lebih punya semangat lebih lagi Bapa, untuk kami berkarya di luar Tuhan, di dalam keteguhan hati, di dalam semangat baru bersama kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya kami akan dimampukan ya Tuhan Yesus, dan kami dapat menjalaninya selalu Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh kebahagiaan ya Bapa, sehingga seluruh Tuhan apa yang kami lakukan menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan, dan membuat indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang bertugas Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua apa yang dilakukan anak-anak-Mu ini Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu ini akan menjadi persembahan yang menyukakan, menyenangkan Tuhan juga Tuhan. Apa yang dinaikkan semuanya hanya untuk Tuhan, dan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini Bapa. Engkau yang memakai hamba-Mu ini untuk menjadi kepanjangan lidah Tuhan, untuk menyampaikan apa yang terbaik buat kami, menjadi satu kekuatan kami Bapa ke depan, untuk kami melangkah dengan penuh kepastian. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menari bagi Tuhan, melompat bagi Tuhan Bapa. Mari kita semua yang siap katakan amin. Haleluya. Boleh keluar dari kursinya, kasih tos 7 orang, katakan selamat melayani Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan? Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhenti
percaya hari ini hari yang terbaik, amin. Ku salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imankan. Akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imankan. Sekali lagi. Akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari melihat Tuhan saja. Semua. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari yang terbaik. Semua. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, hari yang terbaik. Kami bersyukur hari yang terbaik. Haleluya. Berapa banyak yang mau tertawa untuk Tuhan kita, amin. Karena setiap kita sudah ditebus olehnya. Amin. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang
Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika kita menaikkan pujian, ayat atau lirik tadi katakan Tuhan menanggalkan setiap kecemasan, setiap kegelisahan, setiap ketakutan. Karena Alkitab katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Haleluya. Tak pernah Dia
kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh naikkan pujian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang pekan ini Tuhan. Hamba juga bersyukur Tuhan Kau percayakan pagi hari ini Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Pengetahuan hamba terbatas Tuhan, tapi Tuhan tak terbatas bagi kehidupan kami. Pakai hamba Tuhan sesuai rancangan rencana-Mu ya Bapa. Pagi ini Tuhan, hamba-Mu sebagai pelayan-Mu Tuhan, sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi biarlah kebenaran itu Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menyampaikannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu siap Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, tapi Tuhan sendiri yang memberitakan setiap kebenaran demi kebenaran, sehingga setiap firman yang ditaburkan tidak sia-sia Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, pagi hari ini saya akan mengungkapkan suatu pernyataan. Mungkin seberapa banyak dari kita keadaan hidup kita saat ini tidak baik-baik saja. Ya, tidak baik-baik saja. Kenapa saya katakan itu? Mungkin pada saat ini juga masih ada saudara kita, mungkin saya juga, bukan Bapak Ibu sendiri, mengalami, masih memikirkan suatu, bagaimana kontrakan saya juga mungkin belum lunas saat ini. Kemudian bagaimana uang sekolah anak saya juga belum saya bayar sampai saat ini. Kemudian juga mungkin hubungan suami istri saat ini agak renggang, mungkin tidak harmonis ya. Kemudian apalagi mungkin juga dalam setiap kehidupan kita saat ini, mungkin dalam pekerjaan saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Terus apalagi mungkin bisnis kita sering ditipu malah ya, kita sering ditipu, bahkan mungkin kita terlibat hutang di luar. Inilah kondisi kehidupan kita yang nyata yang kita hadapi sehari-hari. Ya. Tapi Bapak Ibu, untuk pagi hari ini Tuhan memberikan suatu janjinya, memberi kabar sukacita bagi setiap kehidupan kita. Ya. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita jalankan hari-hari ini sebenarnya tidak melebihi dan tidak menjadi kekuatan melebihi kekuatan kita. Tapi Tuhan terlebih besar dari segala kehidupan kita. Ya. Seperti pagi hari ini tema yang akan saya kasih yaitu Tuhan senang memberkati. Tuhan senang memberkati itu merupakan inisiatif Tuhan sendiri, bukan inisiatif kita yang ya. Tapi tentu ada alasan dong Tuhan mau memberkati kita. Apa sih alasannya? Baik, coba dibantu di
Yeremia 32 ayat 40 sampai 41. Multimedia. Baik, saya akan bacakan. Tapi sebelumnya, apa sih pengertian memberkati? Memberkati itu kata dasarnya berkat, ya, berkat. Ya, saya akan kasih ilustrasi sedikit. Berkat itu apa? Kalau di sini saya tadi dapatin berkat itu adalah kemurahan yang dikaruniakan Allah kepada umatnya. Nah, itulah yang saya bilang tadi di depan apa merupakan inisiatif Allah, bukan inisiatif kita. Ya, harus kita mendapat berkat. Baik, saya akan bacakan coba ditampilkan kembali. Saya akan bacakan. Oke, maaf mata saya agak sedikit. Aku akan saya ulangin di Yeremia 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Ayat 41. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Baik. Yang alasan yang pertama mengapa Tuhan mau memberkati kita, di sini yang pertama saya nanti pengertian di Yeremia 30 ayat 32 ayat 40 ini. Yang pertama Allah mengikat perjanjian dengan umatnya, ya. Pertama Allah mengikat perjanjian dengan umatnya, itu alasan yang pertama yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kita baca di ayat 40-nya, supaya umatnya itu pertama apa? Yang ayat B-nya ya, menjauhi, tidak menjauh dari Allah, Itu Allah yang supaya mengikat kita, supaya kita nggak jauh daripada Dia, ya. Supaya nggak jauh daripada. Terus bagaimana supaya kita nggak? Caranya bagaimana supaya kita mendekat dengan Allah atau tidak menjauh daripada Allah? Mungkin perlu kita adakan hanya hubungan bilateral atau secara vertikal dengan Tuhan, ya. Dengan bagaimana? Tentu kita mau dekat dengan Allah, tentu kita harus apa? Pertama membaca firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga dengan cara apa? Mengikut serta di dalam kegiatan-kegiatan rohani, sehingga kita tidak memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Itu yang bisa kita lakukan dengan mudah ya sebenarnya, tetapi dengan hati, dengan kemauan yang Bapak Ibu ada di dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Itu supaya kita tidak menjauhkan daripada Tuhan, yang Tuhan mau. Lewat doa, lewat firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan melakukan segala yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang alasan yang pertama, supaya Tuhan Tuhan mengikat kepada umatnya, kepada kita. Yang pertama itu supaya tidak menjauh daripada Tuhan. Kemudian yang kedua di ayat 40 yang kita baca tadi, supaya tumbuh kesetiaan, ya, kata Tuhan, supaya kita tumbuh kesetiaan dan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, atau totalitas di dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Supaya pada Tuhan. Supaya kita tidak mendua hati di dalam setiap kehidupan. Orang setia itu kan pasti satu-satunya, apalagi suami istri kan, satu-satunya yang dicintai. Contoh kesetiaan, ya. Tidak menjauh atau mendua hati, atau tidak ada Allah lain yang kita sembah selain Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang percaya, ya. Dengan cara apa? Kalau kita mau setia, tentunya kita harus menyelami setiap kedalaman, ya, setiap kedalaman karakter Tuhan Yesus itu sendiri. Atau dengan cara yang saya bilang tadi, bagaimana cara untuk lebih setia? Tentunya kita harus mau tahu karakter secara pribadi, ya, setiap kehidupan kita untuk
kita mengenal Tuhan lebih dalam dengan apa? Yaitu kita harus lebih banyak membaca firman, ya, membaca firman dan kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, kenapa alasan Tuhan untuk memberkati kita, yaitu yang pertama di sini. Nah, tadi Tuhan mengikat perjanjian kita, ya, Tuhan mengikat perjanjian dengan kita. Ya, oke, tes. Ya, Tuhan mengikat perjanjian dengan kita, itu alasan pertama, dan alasan yang kedua di dalam ayat 41. Kemudian alasan kedua apa? Di sini saya mencatat ada, apakah yang harus kita lakukan agar berkat-berkat Tuhan turun ke atas kita? Ya, coba kita baca di Ulangan 28 ayat 1a. Ya, adanya di Ulangan 28 ayat 1. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya dan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan di bumi. Yaitu yang kedua, apa yang harus dilakukan agar berkat Tuhan tercurah atas kita. Yang pertama kita harus lakukan di ayat Ulangan 28 ayat 1a, yaitu jika kita atau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu setiap perkataan lidaro sehingga telinga roh mendengar. Artinya apa? Ridalo ini saya mengungkapkan siapa? Lidaro itu setiap perkataan, ya, setiap perkataan firman Tuhan dibaca, dan lalu kita dengar, ya, kita dengar dengan apa yang kita baca, dengan setiap roh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu roh, atau roh itu adalah firman Tuhan. Tetap berarti kita harus mengucapkan, ya, mengucapkan. Jadi mengucapkan setiap kita membaca firman Tuhan. Contoh kita membacakan firman Tuhan dengan suara, maka telinga juga akan mendengar. Ya, itu maksudnya. Nah, jadi yang di sini yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar berkat Tuhan tercurah atas hidup kita, yaitu yang pertama kita, jika kita mendengarkan suara Tuhan, ya, suara Tuhan. Bisa juga kita seperti mendengar atau pemberi berita atau seperti pembawa acara khotbah di mimbar, itu juga kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, kemudian apa lagi? Lewat pengkhotbah juga mungkin Bapak bisa baca di YouTube, itu juga bisa. Ya, itu kita mendengarkan suara Tuhan, tapi setelahnya dengan kebenaran yang mutlak yang ada dalam kitab suci atau yang dalam Injil yang disampaikan. Kemudian yang kedua apa? Dalam apa yang harus kita lakukan yang kedua? Yang saya baca di Ulangan 28 ayat 1b-nya, coba bisa ditampilkan. Oke. Di ayat 28 ayat 1b-nya di sini, dan saya ambil satu, dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Lakukan dengan setia maksudnya seperti setiap hari kan kita dikasih renungan sama Bapak Panutua kita atau Pak Pendeta kita, Pak Joko, ya. Setiap renungan itu, firman itu kita baca, ya. Kita baca. Ini kita melakukan ya dengan setia. Kita baca dan kita mau responin di dalam setiap kehidupan kita, dan kita melakukan apa yang dikatakan firman itu. Nah, itu merupakan contoh kita melakukan firman Tuhan. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kadang firman Tuhan yang kita baca ya, yang kita baca ataupun yang Tuhan ilhamkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, kadang-kadang menurut kita atau menurut dunia itu mustahil kita lakukan. Ya, kadang-kadang begitu, mustahil kita lakukan. Tapi firman Tuhan sendiri menegaskan di dalam
atau memerintahkan kita atau menegaskan di dalam setiap kehidupan supaya apa? Coba saya baca di Lukas 8, nggak usah dibuka ya. Lukas 18 ayat 27 dikatakan di sini. Kita anggap firman Tuhan itu mustahil bagi orang-orang dunia untuk melakukannya. Tapi Tuhan Yesus menegaskan di sini di dalam Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Untuk itu kita lakukan apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan percayakan. Pasti Tuhan akan memberi jalan, maka akan Tuhan menunjukkan bagaimana sistem dan akan dilakukan kita supaya kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, itu dari alasan-alasan 1 sampai yang 2, tentu endingnya apa sih yang kita lakukan itu? Tentu dong, yang kita lakukan. Kita sudah melakukan menggenapi perjanjian kita dengan Tuhan, dan Tuhan telah menyediakan melakukan juga seperti yang kedua, yaitu apa yang harus kita lakukan yang tadi kan mendengar suara Tuhan, kemudian apalagi melakukan firman Tuhan. Tentu pasti Tuhan juga memberkati kita lewat setiap apa yang kita telah lakukan dengan setiap perintah-perintah Tuhan. Ya. Terus di sini berkat-berkat apa saja sih yang ketiga? Berkat-berkat apa saja sih yang ketiga yang disediakan Tuhan bagi kita? Berkat-berkat Tuhan itu sebenarnya ada banyak berkatnya, yaitu berkat jasmani maupun rohani. Tapi kalau kita ambil di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu banyak berkat-berkat Tuhan yang tercatat. Ya. Tapi mungkin juga bisa juga berkat-berkat Tuhan yang enggak tercatat, yang kita alami masing-masing, itu juga luar biasa yang Tuhan berkati di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Di sini saya berkat-berkat apa saja sih yang dijanjikan Tuhan bagi umatnya yang telah melakukan alasan-alasan di atas tadi. Di sini saya akan ambil beberapa contoh di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saya akan melompat, enggak semuanya saya ambil. Mungkin bisa ditampilin di Ulangan berkat-berkat Tuhan yang disediakan bagi kita, mungkin di Ulangan 28 ayat 3 bisa ditampilkan. Ayat 3, oke. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ini maksudnya apa kata Tuhan? Ini menandakan bahwa Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada Tuhan akan memberkati kita. Di tempat tinggal kita, baik kita mau dimanapun, maupun di desa, di kota, kecamatan, dimanapun. Itu janji Tuhan di dalam setiap firman-Nya di dalam Ulangan 28 ayat 3 ini yang saya ambilkan, itu tempat tinggal kita akan diberkati. Ya. Kemudian berkat apa lagi? Yang kedua coba bisa ditampilkan di Ulangan 28 ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah adonanmu. Ini saya mengambil artinya apa maksud Tuhan memberkati di bakulmu dan tempat adonanmu. Di saya mengambil pengertian di sini apa? Usaha kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu kita semua lagi wira swasta, ya, atau dagang apapun lah. Ya. Kemudian khususnya mungkin saat ini lebih terkenal kuliner. Ya, mungkin kuliner. Mungkin di sini Tuhan janjikan Tuhan akan memberkati kita. Mungkin kita merasa, aduh, bagaimana kita dagang sekarang? Aduh, enggak kurang. Ya. Tapi Tuhan janji Dia akan memberkati kita. Asal kita, yang saya bicarakan di atas tadi, kita lakukan, kita mendengar, kita pegang janji Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini Tuhan yang janji, ya bukan saya ya. Ini dalam Alkitab yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya. Kemudian berkat apa lagi? Yang ketiga, mungkin bisa kita tampilkan di Ulangan 28 ayat 11. Ya. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Oke, ya ini Tuhan juga menjanjikan. Mungkin saat ini
yang sudah lama, mungkin sudah berumah tangga, belum juga dikaruniakan seorang bayi. Tapi Tuhan berjanji, ya, Tuhan akan menyuburkan kandunganmu. Ya, Tuhan akan menyuburkan kandunganmu. Tetap kita percaya. Kadang-kadang kita kemauan kita, ya, keinginan kita, kadang-kadang kita mau maksa Tuhan karena kita nggak sabar kadang-kadang. Tapi kalau kita mau menantikan dengan waktunya Tuhan dan kita berharap dan berusaha, pasti Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi iman kita yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian apa lagi kata Tuhan di dalam firman-Nya di 28 ayat 11 tadi. Mungkin saat ini apapun profesi kita, mungkin juga kita dalam jadi pertanian atau perkebunan ataupun peternakan. Nah, itulah yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk kita tetap mengusahakan apa yang Tuhan percayakan. Kadang-kadang banyak orang-orang mengeluh dalam kehidupannya, padahal Tuhan sudah menyediakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Tapi kadang-kadang manusia kita pribadi nggak sabar menghadapi itu semua. Maunya instan, ya. Kadang-kadang belum waktunya. Setiap peternakan atau perkebunan itu kan ada waktunya, ada masanya untuk panen. Kadang-kadang nggak sabar, ya. Kita ya sudah, kadang-kadang nggak sabar, maunya lihat orang-orang gampang. Oh, di sini gampang, si A, si B, oh cepat. Maunya cepat. Tapi kalau kita sabar menghadapi situ, sebenarnya di kedepannya Tuhan akan menyediakan berkat-berkat lebih baik lagi, lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Saya mengalami setiap kehidupan pribadi, banyak yang ada, tapi nggak bisa sampai saya sampaikan sebenarnya. Cara pribadi susah untuk mengungkapkan itu. Ya, susah untuk mengungkapkan itu. Tapi cara pribadi saya dapat mengalami betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita. Ya, tapi satu hal, waktunya kita bukannya waktunya Tuhan, tapi kita tentukan, kita menantikan waktunya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, itu yang Tuhan mau di dalam setiap perjanjiannya. Kemudian apa lagi? Kemudian yang keempat atau yang D di Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13 coba. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, lau lakukan dengan setia. Ya. Ya, itu kembali lagi kepada kita. Kadang-kadang kita menuntut hak, tapi kewajiban kita belum melaksanakan. Apakah wajar kita menerima hak? Ya. Nah, di sini apa yang saya ambil sebenarnya? Kadang-kadang begini, kalau saya umpamakan di sini apa? Di ayat 28, Ulangan 28 ayat 13 ini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pemimpin. Contoh, misalnya saat ini, saudara-saudara yang masih kerja di suatu perusahaan, maunya gaji kita gede, ya. Tapi kita kerja malas, apakah mungkin itu? Kan nggak mungkin. Dari sinilah Tuhan akan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pemimpin. Ini Tuhan maunya kita juga, baik kita dalam perusahaan, dalam pekerjaan dimanapun kita bekerja, kita harus menjadi seorang pekerja bagi suatu perusahaan itu loyalitas penuh. Pasti pimpinan akan melihat hasil kinerja kita. Maka dari situ, walaupun kita mungkin dari staf pertamanya, dari staf OB, mungkin dengan kesetiaannya, dengan segala kekuatannya, dengan pengharapannya, bos akan melihat. Dia akan bisa dipakai, akan naik tingkat gitu loh. Ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan ini. Kadang-kadang kita dikasih tugas, ogah. Padahal belum dijalani nih. Aku nggak mau. Gimana kita mau maju gitu loh. Ya, gimana kita mau maju? Makanya Tuhan akan memberikan tahap-tahapnya seperti kita sekarang jemaat. Ya, kita jemaat, kita setia datang ibadah, ada perkumpulan rohani kita datang. Ya, tetap Tuhan akan melihat dong. Jadi jemaat, dipakai jadi asal, naik tingkat lagi, mungkin jadi apa? Bisa juga jadi WL kayak pemusik kayak, mungkin bahkan bisa jadi pembicara, mungkin jadi bisa juga sebagai yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya.
Itu yang harus saya sampaikan pagi hari ini. Ya, supaya Tuhan mengangkat kita lebih tinggi lagi dalam pelayanan kita. Ya, ada kaitannya dengan gereja kita. Marilah sebenarnya yang sungguh-sungguh kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Kita telah sepakat mau gereja kita bisa 2 ruko, 3 ruko, tapi nggak ada suatu anggota pun atau jemaat pun yang mendukung dengan segala apa yang harus kita kerjakan. Semuanya akan sia-sia saya rasa. Untuk itu tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan tanpa kesatuan, tanpa bergandengan tangan sama-sama melakukan itu semua. Maksud firman Tuhan yang ambil saya contohkan dalam hal ini. Ya, sebenarnya banyak apa yang kita lakukan. Oke. Kemudian yang kelima, di Ulangan 28 ayat 7. Berkat Tuhan apa sih yang akan disampaikan kepada kita? Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ya, maksudnya di sini ya, Tuhan akan melindungi kita dari lawan-lawan kita. Contoh misalnya bagi pembisnis. Bagi pembisnis mengikuti satu tender, ya misalnya mengikuti satu tender, ya pasti akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk mengikuti satu tender itu dan dapat mungkin berhasil. Ya, mungkin di situ maksud saya yang saya ambil contoh. Terus apa? Dengan mudah kemudahan dan Tuhan akan melindungi orang-orang yang melakukan kebenaran. Tapi dengan setiap tender itu kita tidak boleh dengan kecurangan, dengan segala tipu daya. Tapi harus dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pegang, karena kita orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, kita harus lakukan itu. Ya, pasti kebenaran tidak akan bisa mengalahkan segalanya. Pasti terungkap semuanya. Ya. Dan kita juga mungkin akan luput dari orang-orang yang jahat, mungkin yang akan menjahili kita, yang akan mencurangi kita. Ya. Itu janji firman Tuhan jika kita setia, taat, dan mendengarkan setiap firman Tuhan apa yang Dia mau di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya. Kira-kira kalau Sanjaya bilang nangkap nggak? Nangkap ya. Oke. Jadi firman Tuhan pagi hari ini saya kira cukup sampai di sini. Tapi kesimpulannya adalah Tuhan senang memberkati kita. Alasan utamanya apa? Yang pertama yang saya bilang tadi, adanya perjanjian Allah yang mengikat kepada kita sebagai umatnya untuk tetap tidak menjauh dari Tuhan dan tumbuh setia dengan segenap hati dan segenap jiwa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bilang, gini. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya rasa pasti Tuhan lakukan. Dan Tuhan menggenapi semua apa yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita. Ya. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Dan tumbuh di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saya mengundang untuk berdiri kita. Oh ya, singer WL boleh ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas apa yang Tuhan percayakan pagi hari ini Tuhan. Walaupun Tuhan hamba tahu Tuhan apa yang hamba sampaikan tidak sepenuhnya Tuhan menyenangkan hatimu. Tapi kami tahu Tuhan Kau sendirilah Tuhan memberikan pengertian lebih mendalam untuk setiap kehidupan jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sehingga dapat memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan.
Hamba terbatas Tuhan, tapi Tuhan tak terbatas atas setiap kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap jemaat-Mu, berkati setiap gereja ini Tuhan, pekerja-pekerja-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Biar kami tetap solid Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, bahkan gereja-Mu yang boleh bertumbuh Tuhan, untuk tahun-tahun ke depan Tuhan. Khususnya tumbuh di dalam iman pribadi yang lebih lagi Tuhan, sebagai dasar atau fondasi untuk melakukan setiap visi misi Tuhan di gereja ini Tuhan. Bapak terima kasih, hamba selesai memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar semuanya Tuhan Kau berkati dan Kau urapi setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Cecing buat firman yang disampaikan. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mengundang Ibu Emilia boleh berdoa buat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Glory bagi Yesus. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang manis, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah mengirim hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh Kau materaikan di dalam hati kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga kita boleh bertumbuh dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga nama boleh dipermuliakan dimanapun saja kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, sehingga terus Tuhan Kau baca kami Tuhan, Kau bentuk kami, sehingga kami semakin hari boleh taat setia padamu dan mengasihi-Mu lebih sungguh Tuhan, sehingga berkat-berkat itu akan tercurah dan selalu Tuhan setiap langkah kami Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Pak Cecing Tuhan. Berkati Pak Cecing, pakai Pak Cecing dengan luar biasa Tuhan. Tuhan juga berkati keluarganya, yaitu Bu Amuk dan juga anak-anaknya Popo. Pakai mereka juga Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami juga akan mengambil bagian di dalam persembahan ini Tuhan. Biarlah kita bawa hati kami, juga bawa persembahan ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang akan memberkati kami semua Tuhan, jemaat-jemaat-Mu dengan berkat yang luar biasa Tuhan. Tuhan kiranya berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini akan memakai untuk pelebaran dan kebesaran-Mu Tuhan, sehingga gereja ini boleh Tuhan terus Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, syukur
Saudara mau diberkati Tuhan? Haleluya. Hari ini firman-Nya bahwa Tuhan itu suka memberkati. Haleluya. Saudara masih setia membaca renungan pagi yang saya share? Benar nih. Ada yang ini enggak? Ada yang nyambung enggak dengan yang renungan saya sampaikan? Hari Jumat kemarin saya tuh enggak ngeh. Saya bikin renungan tentang berkat. Ternyata Pak Cecing hari ini berbicara tentang berkat. Jadi tidak sengaja ternyata apa yang saya sampaikan hari Jumat kemarin itu adalah memperlengkapi apa yang dikhotbahkan Pak Cecing pagi hari ini. Tuhan suka memberkati kita, cuma jangan lupa yang kemarin saya sampaikan itu hari Jumat itu, bahwa saya baca lagi ya yang saya sampaikan kemarin. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita diberkati Tuhan supaya kita juga menjadi berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan boleh berkat. Kita adalah keturunan Abraham, artinya Tuhan juga menghendaki oleh kita ini juga menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Kita siap menjadi berkat. Berkat tidak berbicara soal materi saja. Di sekeliling kita banyak orang yang membutuhkan berkat dari kita. Apa itu? Ada yang membutuhkan, mungkin ada yang berkat keselamatan. Iya, saya tulis kemarin itu di sini. Ada yang membutuhkan berkat ingin menjadi sahabat, ingin berkat apa? Butuh perhatian, butuh penghiburan, butuh nasihat, butuh waktu untuk didengar. Ketika kita menyiapkan itu, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudaraku ya. Terlebih kalau ada saudara kita yang kekurangan, kita tahu kita banyak berkat, kita kasih berkat juga gitu. Sehingga apa yang dikehendaki Tuhan itu terjadi bukan hanya pada Abraham, tapi juga seluruh keturunan Abraham, yaitu dan saya, bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin, saudaraku ya. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu memperhatikan kami umatnya yang percaya kepada Engkau. Engkau yang akan mencukupi kebutuhan keperluan kami, Engkau yang memberkati setiap usaha kami ya Tuhan Yesus. Tetapi kami juga diingatkan bahwa kami, melalui kami, maka seluruh umat di bumi beroleh berkat. Untuk itu berdoa biar melalui anak-anak-Mu di dalam keluarga Kristus di tempat ini Tuhan, setiap kami boleh menjadi berkat bagi orang sekeliling kami dimanapun kami berada. Apapun yang dapat kami lakukan untuk menjadi berkat, kami akan belajar untuk melakukannya Tuhan Yesus. Supaya kehidupan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga Kristus ini di tempat dimanapun Kau tempatkan, di sana boleh menjadi berkat sekelilingnya, orang sekeliling boleh melihat bahwa Engkau hidup dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa memberkati seluruh kehidupan-Mu. Apapun yang Engkau kerjakan, apapun yang Engkau lakukan, biar ketika Engkau melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya berlimpah-limpah. Kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, yang tak terbatas itu terus hidup dan menyala-nyala dalam hatimu, dalam hatiku, sehingga kita semua dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih daripada Kristus sendiri. Dan Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun kita semua untuk kita tetap hidup di dalam jalur kebenaran firman Tuhan, sehingga seluruh hidupmu, seluruh hidup kita semua akan menjadi berkat seperti firman Tuhan hari ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biar berkat ini tercurah atas kita, menyertai langkah-langkah kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan berkat ini curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.